Jamah Tuhan, jamah setiap hati kami Bapa. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya
salah dan dosa kami ya Tuhan. Suci kuduskan seluruh tubuh kami, agar kami layak Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau menyerahkan hamba-Mu yang membantangkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai lidah dan bibir hamba-Mu. Apapun yang dibentangkan firman-Mu Tuhan, Engkau sudah siapkan Tuhan. Siapkan kami, mampukan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan mampukan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah hidup kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Tuhan, selamat pagi. Kita sudah menyembah Tuhan, kita boleh nikmati kehadirannya. Dan biarlah kita tetap ada di dalam hadiratnya, kita tetap hidup di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Saudara, mari pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dan kita mau melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Disertai rasa cukup. Bahasa aslinya puas. Kepuasan. Saudara, coba kita tanya diri kita sendiri. Ketika saya beribadah, saya merasakan kepuasan tidak? Saya disegarkan tidak? Saya menikmati lawatan Tuhan tidak? Saudara, puas. Kalau saudara puas di dalam beribadah, cukup di dalam beribadah, firman Tuhan katakan memberi keuntungan besar. Ini bukan berbicara tentang materi ya. Bukan berbicara tentang materi. Kepuasan yang dari Allah itu yang akan kita terima, keuntungan besar, kepuasan dari Allah. Ada lagu menikmati Tuhan, dikatakan ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tidak dapat dibandingkan dengan pribadi Yesus. Nah, inilah saudara keuntungan besar yang kita terima ketika kita beribadah. Kita puas menikmati hadirat Tuhan. Kita puas menikmati firman Tuhan, roti kehidupan itu yang mengenyangkan kita. Ketika kita memuji Tuhan, ada sukacita.
Ketika kita menyembah Dia, ada aliran kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita berkorban, memberikan korban persembahan kepada Tuhan, kita berikan dengan sukacita. Dan dengan sukacita juga kita mendengar firman Tuhan dan kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kalau ini sudah ada di dalam setiap ibadah, dalam setiap persekutuan kita dengan Allah, kita menikmati ini semua, kita merasakan kepuasan yang dari Allah, saudara, maka firman Tuhan katakan memberi keuntungan yang besar. Kepuasan secara roh dan jiwa, batin kita tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan seisi dunia ini. Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia ini, seisi dunia ini, tetapi jiwanya binasa? Nggak ada artinya. Tetapi bila Yesus ada di dalam hati kita, setiap saat kita akan dipuaskan, setiap saat kita akan disegarkan meskipun kita alami pergumulan hidup yang berat, peperangan yang sengit, datang silih berganti, ujian, percobaan, masalah terus-terusan datang. Tetapi ketika ada Yesus, kita akan selalu bersuka cita. Ketika ada Yesus di dalam hati kita, Dia pasti memberikan jalan keluar. Ketika ada Yesus, Dia memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Jadi saudara, di dalam setiap ibadah, nikmati kehadiran Tuhan. Nikmati lawatan Tuhan. Bersukacita bukan karena pujiannya girang-girang, bersukacita pujiannya gembira terus kita bersukacita cuman kelihatan di fisiknya doang, tidak, tetapi ini meluap dari dalam hati. Ya kan? Daud menari-nari ketika tabut Allah masuk Yerusalem. Menari-nari di dalam urapan roh Allah. Nah, saudara, bersukacita karena ada Roh Kudus yang memberi penghiburan dan kekuatan kepada kita. Sukacita dari Tuhan, di Nehemia katakan, itulah yang menjadi kekuatanku. Saudara, ada Yesus, ada sukacita, ada kekuatan baru dan selalu baru yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Coba lihat di dalam Mazmur pasal ke-27. Mazmur 27 ayatnya yang keempat, di situ dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara perhatikan, Daud menuliskan hal ini. Tidak ada, Daud tidak mengingini kekayaan yang berlimpah, gak. Tetapi ini yang dia mau. Satu hal yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait-Nya. Kenapa? Karena Dia sudah melindungi. Di ayat-ayat bawahnya 5 dan 6 dikatakan, ketika musuh di sekeliling, kepalanya bisa tegak. Jadi saudara, inilah keuntungan besar yang akan kita alami ketika kita beribadah dengan rasa puas, dengan cukup menikmati, puas menikmati hadirat Tuhan. Tapi kenapa ya? Kenapa sampai saat ini kita tidak alami hal itu? Kita tidak alami janji Tuhan.
mendapatkan keuntungan besar. Saudara, saya percaya Matius 6:33 kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau ini cukup, suasana hati kita dilimpahi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan hadirat Allah, ada Yesus di dalam hati kita. Saudara, tanpa kita minta, firman Tuhan katakan, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita sepenuhnya menyembah Dia, secara totalitas kita menyembah Dia. Menyembah Dia dengan sungguh, totalitas sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh roh kita. Kita benar-benar menyembah Tuhan dan merindukan Allah di dalam hidup kita. Kenapa kita tidak alami janji Tuhan, yaitu mendapatkan keuntungan yang besar? Datang ibadah, pulang dari persekutuan, pulang dari ibadah, ya suasana hatinya ya begitu-begitu saja. Datang dengan beban berat, pulang tambah berat bebannya. Nah, ini tidak benar ya, tidak benar. Datang ke rumah Tuhan, dikatakan ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Di dalam keterpurukan Tuhan akan mengangkat kita, ya kan? Orang benar jatuh tapi tidak akan sampai tergeletak, Yesaya katakan. Kenapa? Karena ini rindu untuk ada di dalam rumah Tuhan, rindu untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi kenapa kita tidak alami janji Tuhan, keuntungan yang besar itu? Yang pertama kita pelajari, yang pertama saya mencatat ada dua hal. Yang pertama yang menjadi tanya, kita bertanya pada diri kita sendiri, kita koreksi diri. Apa motivasi kita dalam ibadah? Apa motivasi kita dalam ibadah? Untuk mencari rekanan bisnis? Untuk bisnis ada yang harus dibicarakan, supaya tidak ditanya sama Bapak Ibu Gembala, kok ndak ibadah? Atau apa? Atau kalau saya ibadah kan nanti pulang saya diberkati secara materi. Saudara, ini semua motivasi-motivasi yang salah. Coba kita lihat di Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat ayatnya yang ke-17. Dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Apa motivasi kita datang ke rumah Tuhan? Apa tujuan kita datang ke rumah Tuhan? Saya berharap kita seperti Daud ya. Satu hal yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan, menikmati baitnya. Jadi ketika kita melangkah ke rumah Tuhan, apa yang menjadi tujuan kita? Apa yang menjadi motivasi kita? Firman Tuhan katakan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Datang ke rumah Tuhan itu bukan untuk mendengarkan gosip, ya kan? Bukan untuk mendengarkan berita-berita. Dia sekarang bagaimana ya? Keadaannya bagaimana? Kok turun ya? Kok jatuh ya? Kenapa sekarang dia tidak setia? Bukan itu. Langkahkan kaki kita ke rumah Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Bukan untuk mendengar gosip. Bukan ngerumpi, bukan. Tetapi telinga untuk mendengar firman Tuhan. Ini yang benar. Ya, saudara, percuma saudara datang ke rumah Tuhan, kasih persepuluhan, kasih korban tatangan, isi kas. Tapi
Tapi telinga saudara tidak tertuju kepada firman Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi. Kalau hal ini masih kita lakukan, ubah sekarang ini. Ubah ketika kita mendengar firman Tuhan. Berarti Tuhan ingatkan kita, ketika kamu melangkah dari rumah nih, saya mau ke gereja, saya mau beribadah, saya mau bersekutu. Tujuanmu, tujuan kita harus saya mau mendengarkan firman Tuhan. Ini yang benar. Telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hati kita berikan sepenuhnya kepada Allah. Seutuhnya hidup kita hanya untuk Tuhan. Saya mau menikmati kehadiran Tuhan. Ini yang benar, motivasi ibadah yang benar. Jadi luruskan motivasi kita, luruskan kaki kita, langkah kaki kita. Kalau selama ini kita salah ketika berbakti, ketika beribadah. 1 Samuel pasal yang ke-15. Hal yang senada. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Datang ke rumah Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Jangan menolak kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu untuk kebaikan saya dan saudara, untuk mendidik kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu kita menolak Tuhan, waduh bahaya ya. Ini Saul, firman Tuhan kepada Saul, maka ia menolak engkau sebagai raja. Kalau kita menolak firman Tuhan, saudara, Tuhan akan menolak kita juga sebagai orang yang dikasihinya. Tuhan mengundur dari Saul. Jadi terima apapun bentuk firman Tuhan itu, terima dengan sukacita. Ini mendengar lebih baik daripada korban bakaran. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mempersembahkan korban dan beribadah, sikap kita. Cara kita beribadah itu bagaimana? Ini juga mempengaruhi ya, kita bisa menikmati hadirat Tuhan atau tidak. Pengaruh. Sikap kita di dalam beribadah, sikap kita, cara kita ketika kita mempersembahkan korban kepada Allah. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal yang pertama. Yesaya 1 ini pernah disinggung sama Bapak Gembala. Ayatnya yang ke-10 mulai saya bacakan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Kita tahu Sodom dan Gomora ya. Ayat yang ke-11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Padahal kalau kita pelajari di hukum Taurat, di Imamat, di situ lemak korban bakaran tuh menyenangkan hati Tuhan, baunya tuh menyenangkan hati Tuhan. Tapi di sini firman Tuhan katakan tidak kusukai. Ada apa?
Coba kita lihat lagi. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Coba saudara perhatikan. Sebenarnya seharusnya ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Dia, ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan mendengar pengajaran firman Tuhan seperti Maria, Tuhan senang. Tuhan senang, tapi di sini itu menjadi beban bagi Tuhan. Perayaan-perayaan kita, korban kita, baunya menjijikkan bagi Tuhan. Ibadah kita menjadi suatu beban bagi Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku telah payah menanggungnya. Tuhan sudah capek. Ada apa? Selanjutnya ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi saudara, ibadah dan perayaan korban kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Suatu beban bagi Tuhan, kejijikan yang baunya tidak menyukakan hati Tuhan. Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena penuh dengan kejahatan. Tidak sungguh-sungguh. Ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Perayaan-perayaan kita penuh dengan kejahatan. Saudara, hati kita sudah, aduh saya tidak suka itu hamba Tuhan itu yang menyampaikan firman Tuhan. Kejahatan sudah ada di pikiran kita. Kita menolak firman Tuhan. Kita tidak mau memberikan telinga kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ketika kita memberikan korban persembahan, itu tidak dengan sungguh-sungguh. Memberikan korban dengan maksud nanti Tuhan balas berkati saya. Salah saudara. Kenapa kita memberikan korban? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kasihnya, anugerahnya Dia limpahkan kepada saya dan saudara. Semuanya jahat di mata Tuhan. Karena tidak sungguh-sungguh, karena kotor, cemar. Apa yang kita lakukan selama ibadah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak pernah menikmati hadirat Tuhan. Itu sebabnya kita tidak pernah berubah. Karena hati degil. Kedegilan hati. Keras hatinya, keras. Tidak mau menerima firman Tuhan sepenuh hati. Setengah-setengah. Oh, kalau firman ini cocok di saya, menyenangkan hati saya mau ikuti. Tapi kalau firman ini tidak cocok di hati saya tidak mau ikuti. Inilah kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Sampai Tuhan katakan, aku telah payah menanggungnya. Jangan lakukan hal ini saudara. Tetapi lakukanlah ayat yang ke-16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah
baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tuhan sendiri yang mengucapkannya. Ya saudaraku, jadi mari datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan ketika kita menadahkan tangan untuk berdoa. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, tolong saya. Datang dengan ketulusan. Datang dengan hati yang rendah. Jangan datang dengan kesombongan, jangan datang dengan keangkuhan, jangan. Siapa sih kita saudara? Apa yang kita punya semuanya itu dari Tuhan. Kita tidak berkuasa atas hidup kita. Nafas pun dari Tuhan. Nah kalau Tuhan tutup nafas kita, apa yang kita mau lakukan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Jadi jangan sombonglah dengan apa yang kita punya sekarang. Jangan. Itu semua Tuhan yang kasih. Itu semua titipan Tuhan. Itu semua kepercayaan Tuhan buat saya dan saudara. Ya saudara, mari datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Datang. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita mendapatkan keuntungan yang besar. Supaya kita bisa dipuaskan. Kita merasa puas ketika kita beribadah. Betul-betul kita disegarkan sukacita, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati bait Tuhan. Tetap ada di dalam kemahnya Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12. Nih, ini yang Tuhan mau ya. Roma pasal 12, ini ayat yang juga sudah sering kita dengar. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, jangan ditahan-tahan. Kalau kita memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Allah, saudara, ketika Allah menegur kita, mengingatkan dosa kita, menghajar kita, kita pasti langsung bertobat. Kita langsung sadar, oh Tuhan tidak senang saya lakukan hal ini. Kita langsung sadar, oh Tuhan ampuni saya. Ini memberikan sepenuhnya hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan. Jadi sepenuhnya hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan yang akan berkarya dan bekerja di dalam hidup kita. Membakar, menghancurkan daging kita, membakar kedagingan kita, sifat-sifat daging kita ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Roh Kudus membakar kita, firman Tuhan memurnikan kita. Benar-benar kita dimurnikan supaya menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, di dalam Matius pasal yang ke-9, Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Belas kasihan. Kalau saudara membaca dalam Injil, ketika
ketika Yesus mau mengadakan mujizat, ditulis, maka berbelas kasihanlah Yesus. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan sehingga dia mengadakan mujizat, menolong orang. Jadi ketika kita datang ke rumah Tuhan, yang kukehendaki ialah belas kasihan. Allah mengutamakan sikap hati yang jujur dan berbelas kasihan daripada pelaksanaan hukum Taurat yang ketat turut ayat ini ya. Tapi hanya secara lahiriah. Jadi ketika kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, datanglah dengan hati yang jujur, datanglah dengan hati yang tulus, penuh dengan belas kasihan, berbelas kasihan. Bukan secara lahiriah saja kita datang, tetapi saudara datang dengan benar-benar hati kita merindukan Tuhan, dengan hati yang tulus, jujur di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi datanglah dengan ketulusan, datanglah dengan kerendahan hati. Senangkan hati Tuhan. Allah menentang, membenci, melawan orang yang sombong. Tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita datang dengan ketulusan, kejujuran hati, Allah akan melawat kita. Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada saya dan saudara. Dia akan membaptis kita, akan memenuhi kita dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Ada satu contoh di Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal yang ke-21. Kita membaca dari ayat yang pertama, judul perikopnya persembahan seorang janda miskin. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Yesus lebih memuji persembahan dari janda miskin ini. Bukan nominal yang dilihat Tuhan, tetapi Dia melihat hati kita. Dia melihat hati kita. Meskipun janda ini memberikan 2 peser, tetapi Yesus katakan dia memberi lebih banyak daripada semua orang, daripada orang-orang kaya itu. Dia memberi lebih banyak, memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ini orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Ini orang yang sudah alami anugerah Tuhan. Dia akan memberikan seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan dia keluar dari bait Allah, dia pulang pasti akan alami sukacita yang besar, keuntungan yang besar akan dialami oleh janda ini. Karena seluruh hidupnya dia berikan kepada Tuhan. Dia tidak pikirkan besok saya makan apa ya. Dia tidak berpikir itu. Yang penting hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Hidupku menyenangkan hati Tuhan. Ini saudara, kita belajar dari janda miskin ini. Berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Dia membakar kita. Firman Tuhan mungkin menghajar kita, menegur kita. Karena Tuhan mau
hidup kita ini kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dia mau membersihkan kita, Dia mau memurnikan kita, Dia mau membakar kedagingan kita, mematikan kedagingan kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Datang ke rumah Tuhan, menikmati bait Tuhan, menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Biar itulah yang menjadi kerinduan bagi kita semua ketika kita datang beribadah. Memang ibadah bila disertai rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Keuntungan besar akan kita peroleh kalau dengan sepenuh hati, segenap hati kita persembahkan kepada Tuhan. Coba bagi nama Tuhan saudara. Haleluya, kita nyanyikan itu pujian. Menikmati Tuhan, ku ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan, pribadi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Puji nama-Mu Yesus. Haleluya. Glory Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ku ingin Yesus Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan
kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami saat pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali motivasi kami salah ketika kami datang beribadah. Tuhan Yesus, cara kami, sikap hati kami tidak berkenan kepadamu, sehingga apa yang kami lakukan justru menjadi beban bagimu. Ubah kami, baharui kami, jadikan kami pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau, sehingga kami pun dipuaskan saat kami beribadah. Kami memperoleh keuntungan yang besar, yaitu menikmati Engkau. Jiwa kami dipuaskan, segala beban kami dilepaskan, sehingga Tuhan kami boleh bersorak-sorai memberitakan kebaikan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang pagi hari ini. Tuhan pakai di dalam urapan kuasa-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu, berkati dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada orang-orang tua. Tuhan bela semuanya. Kau tilik setiap pergumulan masing-masing, Tuhan bela. Kami juga berdoa sekali lagi, ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Berkati pemerintah negara kami, dari pemerintah tertinggi sampai yang terendah. Tuhan juga tolong. Berkati hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu dimanapun berada, Tuhan lindungi. Para medis Tuhan juga lindungi sertai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Iman percaya kami. Tuhan Yesus berkati rumah tangga kami, usaha pekerjaan. Tuhan berkati juga semua keluarga kami dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah kami dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.